Halo, perkenalkan, saya Margareta Bire, mahasiswi dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik. Di sini saya akan membawakan materi presentasi mata kuliah manajemen keuangan daerah mengenai analisis potensi penerimaan pendapatan asli daerah. Yang meliputi yang pertama, potensi pajak hotel, yang kedua, pajak parkir, yang ketiga, pajak hiburan, dan yang keempat, retribusi daerah. Potensi pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa basis pajak hotel adalah omset penjualan kamar hotel dengan tarif maksimum 10%. Oleh karena itu, untuk menghitung potensi pajak hotel secara mikro dalam suatu daerah, maka langkah untuk menghitung potensi pajak hotel yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain, yang pertama, mengidentifikasi objek seluruh hotel yang ada di daerahnya, meliputi hotel berbintang 5, bintang 4, bintang 3, hotel melati, motel, wisma, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan survei pada masing-masing hotel yang selanjutnya dimasukkan dalam data dasar potensi pendapatan. Apabila memungkinkan, maka seluruh hotel dan penginapan lainnya disurvei tentang jenis kamar, jumlah kamar, tarif kamar, dan tingkat hunian kamar. Tetapi apabila karena keterbatasan dana dan waktu, maka cukup diambil sampel. Yang ketiga, menghitung rata-rata hunian kamar, dan yang keempat, menghitung potensi pajak. Rumus yang digunakan untuk menghitung potensi pajak satu hotel yaitu potensi pajak hotel sama dengan RH dikali RPTK dikali 360 dikali 10%, di mana RTK yaitu rata tarif untuk layanan kamar, 360 yaitu jumlah hari dalam setahun, 10% yaitu tarif pajak maksimum. Data yang diperlukan: jumlah kamar, jumlah tamu, tingkat hunian, rata-rata waktu menginap atau length of stay, tarif resmi hotel musim kunjungan tamu, ramai, sedang, sepi, jumlah pajak yang dibayarkan. Yang berikut, pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, seperti supermarket atau mall yang menyelenggarakan parkir sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa dasar pengenakan pajak parkir adalah omset penjualan dengan tarif maksimum 30%. Maka untuk menghitung potensi pajak parkir, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain: yang pertama, identifikasi seluruh usaha parkir yang ada di daerahnya, melakukan survei pada masing-masing lokasi parkir untuk dimasukkan dalam data dasar potensi pendapatan. Yang ketiga, menghitung rata-rata omset penerimaan. Rumus potensi pajak sama dengan total penerimaan dikali 300. Yang berikut, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak 44 dan 45, bahwa dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan dengan tarif maksimum 35%. Untuk menghitung potensi pajak hiburan, maka langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain: yang pertama, identifikasi seluruh usaha hiburan yang ada di daerahnya. Yang kedua, melakukan survei pada masing-masing lokasi hiburan untuk dimasukkan dalam data dasar potensi pendapatan. Apabila memungkinkan, maka seluruh usaha hiburan disurvei tentang jumlah tempat duduk, harga tiket, jumlah pengunjung guna mengetahui omset penjualan rata-rata baik pada waktu ramai, normal, dan sepi. Yang ketiga, menghitung rata-rata omset penerimaan. Rumus yang digunakan yaitu potensi pajak hiburan sama dengan total penerimaan tahunan dikali tarif pajak. Retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dikatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi pada dasarnya merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang diperoleh oleh pengguna retribusi. Pada bagian ini akan diberikan contoh perhitungan potensi penerimaan daerah dari retribusi pasar dan retribusi objek wisata. A.
Retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas dasar penggunaan atau pemakaian los, kios, atau toko di lokasi pasar atau tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk perhitungan potensi penerimaan retribusi pasar, maka langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain: identifikasi luas pasar, fasilitas pasar, jumlah pedagang termasuk pedagang kaki lima, jenis dagangan yang diusahakan oleh pedagang, jumlah kios, los, dan toko, jumlah pedagang kaki lima. Rumus untuk menghitung potensi retribusi pasar adalah LKS dikali TR ditambah LLS dikali TR ditambah JK5 dikali TR dikali aktivitas pasar sebulan dikali 12, di mana LKS yaitu luas kios, LLS yaitu luas kios, JK5 jumlah pedagang kaki lima, TR tarif retribusi. B. Retribusi objek wisata. Retribusi objek wisata merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas penggunaan fasilitas objek wisata yang disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk menghitung potensi penerimaan retribusi daerah dari objek wisata, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain: yang pertama, identifikasi seluruh objek wisata yang ada di daerahnya. Yang kedua, melakukan survei pada masing-masing objek yang selanjutnya dimasukkan dalam data dasar potensi pendapatan. Apabila memungkinkan, maka seluruh objek wisata disurvei untuk mendapat data tentang besarnya tarif dan jumlah pengunjung objek wisata guna jumlah rata-rata baik dalam waktu ramai, normal, dan sepi. Yang ketiga, menghitung rata-rata pengunjung, dan yang keempat, menghitung potensi pajak restoran. Sekian dari penjelasan saya mengenai analisis potensi penerimaan pendapatan asli daerah. Semoga teman-teman yang menonton dapat belajar bersama-sama dalam materi yang saya bawakan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.